Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Putra-putri Allah yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini Injil Lukas bab 7 ayat 31 sampai 35 akan menuntun kita untuk belajar tentang makna dari kehidupan iman kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana hikmat Allah yang datang hadir dalam kehidupan manusia yang telah dinyatakan oleh para nabi dan disempurnakan oleh Yesus sendiri sebagai putra Sang Juru Selamat, Ia yang hadir sebagai Allah Immanuel. Yesus hadir dalam kehidupan manusia untuk menyatakan tentang kebenaran akan hikmat ilahi Allah. Hikmat yang mengantar manusia kepada kebenaran, kepada kebijaksanaan Allah, kepada keadilan Allah. Mungkin banyak orang menolak Yesus, tetapi hikmat dan kebenaran Allah tidak bisa dilenyapkan. Hari ini kita mendengar bagaimana banyak orang menolak kehadiran Yesus. Oleh karena apa? Sikap egoisme untuk mengakui kebenaran dalam diri Yesus, kebenaran akan pengajarannya, kebenaran akan karya yang nyata melalui setiap kesaksian-kesaksian hidup, penyembuhan, pengampunan, pengajaran, kebangkitan, dan begitu banyak kisah cinta Allah. Dan apa itu hikmat Allah itu? Hikmat Allah adalah kebenaran, kasih, cinta, kedamaian, kesatuan, persatuan, kebaikan. Begitu banyak hikmat-hikmat yang menjadi kebijaksanaan ilahi Allah yang ada dalam hidup manusia yang harus dikembangkan, yang harus menjadi milik setiap orang. Karena hikmat kebijaksanaan Allah akan dibenarkan hanya kepada orang-orang yang mau menerima hikmat kebijaksanaan atau kebenaran Allah. Orang-orang yang menerima akan memahami, tetapi orang-orang yang menolak tidak pernah akan bisa memahami. Dan itulah yang terjadi dalam situasi sosial hidup kita.
Orang-orang yang tidak mau menerima hikmat kebijaksanaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus selalu menampakkan kebencian-kebencian oleh karena mereka tidak mau memahami, tidak mau mengerti, dan tidak mau belajar. Apalagi menerima. Tetapi orang yang menerima hikmat kebenaran dari Allah, yang hidup dalam kebijaksanaan ilahi, yang hidup dalam kedamaian, yang hidup dalam keharmonisan, yang hidup dalam cinta, dan akhirnya ia membawa suatu kenikmatan ilahi Allah, yaitu kebenaran yang sejati. Mari saudara-saudari, Yesus hari ini mengingatkan kita, hiduplah dalam kebenaran Allah sendiri. Hiduplah menurut hikmat yang datang dari Allah, bukan hikmat yang berasal dari dunia. Sebab dunia tidak bisa memberikan kekekalan hidup abadi, hanya Allah sendiri. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.